Iya, selamat malam sahabat RPK. Kita jumpa di malam ini Sabtu 12 Juli 2001 bersama saya Agung. Jumpa kembali dalam acara Salemba 10. Sebuah acara yang digagas bekerja sama antara Radio RPK bersama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kami hadir setiap Sabtu malam mulai pukul 19 sampai 20. Dan malam ini tamu kita adalah Bapak Pendeta Hendrik Lokra. Selamat malam Pak Hendrik. Selamat malam Mas Agung, selamat malam sahabat RPK. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, bagaimana kabar Pak Pendeta ini? Puji Tuhan baik kabar saya, Mas Agung. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Di malam minggu ini, malam weekend bisa berkenan hadir bersama kami, bersama sahabat RPK di acara Salemba 10. Acara ini dapat sahabat RPK juga saksikan melalui channel YouTube RPK FM atau juga didengar melalui aplikasi Radio Garden dan juga audio stream di www.radioplitakasih.com. Dan bagi Anda para sahabat RPK yang ingin berinteraksi dengan kami, bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp melalui 0815 1804 3 kali atau melalui telepon 021 8004 3 kali. Format untuk interaksi adalah nama, spasi, usia, spasi, domisili, spasi, dan komentar atau pertanyaan. Dan Pak Pendeta Lokra, Ya. di malam minggu malam yang sebenarnya santai ini, kayaknya kita diberi tema yang menurut saya cukup berat ya. Berat. Iya, malam ini kita akan berbicara soal peran PGI dan gereja-gereja yang ditutup. Ya. Tapi sebelumnya mungkin Pak Pendeta Lokra bisa menjelaskan terlebih dahulu. Pak Pendeta Lokra ini adalah sekretaris eksekutif bidang keadilan dan perdamaian. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu bidang keadilan dan perdamaian, apa pelayanan atau tugas-tugasnya. Baik, terima kasih Ya. Mas Agung dan sahabat RPK yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Hendrik Lokra dari bidang keadilan dan perdamaian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang mengelola atau bertanggung jawab untuk berbagai program advokasi yang dilakukan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang dalam hal ini terkait dengan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dalamnya penutupan gereja, hak atas tanah, isu-isu kemanusiaan lainnya dari yang selama ini kami geluti atau kami tangani. Jadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bukanlah sebuah lembaga yang hanya mengurusi masalah internal gereja, tetapi juga berperan aktif untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat, bukan hanya kelompok Kristen, tetapi masyarakat Indonesia yang hak-hak asasi mereka dieksploitasi, termarginal, dan seterusnya. Jadi kami selalu ada, gereja selalu ada untuk menemani mereka, untuk sama-sama melakukan, mengamplify masalah-masalah yang mereka hadapi untuk didengar oleh negara, didengar oleh pihak yang terkait untuk segera mendapatkan solusinya. Itulah panggilan dan misi gereja-gereja di Indonesia yang sudah disepakati di dalam persidangan-persidangan sidang raya, sidang MPL, Majelis Pekerja Lengkap, dan dalam format program kerja PGI setiap hari. Demikian, seperti itu kira-kira Mas Agus dan sahabat RPK. Iya, tadi Pak Pendeta Lokra menjelaskan ya, tugasnya cukup banyak juga. Advokasi masalah-masalah hak asasi manusia terkait masyarakat adat, termasuk terkait juga dengan penutupan gereja. Penutupan gereja salah satu dari isu yang banyak yang ditangani, didampingi selama ini. Nah, khusus untuk malam ini kita akan berbicara peran PGI dalam hal penutupan gereja untuk masyarakat adat. Mungkin lain waktu Pak Hendrik Lokra bisa kita hadirkan kembali di sini di dalam program Salemba 10. Nah, terkait penutupan gereja, kalau kita lihat di beberapa tahun belakangan ini, sepertinya
kasus-kasus penutupan gereja ini cukup banyak ya Pak ya. Ya, Mungkin Bapak bisa cerita, Pak Pendeta ada data begitu berapa banyak penutupan gereja ini terjadi dan mengapa ini bisa terjadi. ya, Ditengarai mungkin ada faktor SKB 2 Menteri atau juga semakin menguatnya politik identitas, penguat politik kelompok. Kalau ada kelompok yang berbeda di satu daerah itu tidak dibolehkan begitu ya. Atau juga Ya. faktor yang ketiga, faktor kalau ada gereja itu akan memudahkan orang berpindah imannya. Nah, kira-kira apa nih faktor yang menyebabkan sepertinya semakin banyak ya. Jadi proses dalam gereja? pengalaman PGI selama ini mengadvokasi berbagai kasus penutupan gereja, mulai dari Singkil ya, Sumatera, daerah wilayah Jawa dan seluruh Indonesia sebetulnya ada beberapa faktor yang kami tengarai cukup berpengaruh terhadap penolakan warga terhadap rencana pendirian rumah ibadah, dalam hal ini gereja. Nah, memang alasan yang selalu dipakai itu adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 dengan persyaratan 90-60. Tapi dalam pengalaman bersama-sama dengan teman-teman di lapangan, saudara-saudara seiman kita yang berjuang untuk mendapatkan izin pendirian tempat ibadah itu tidak mudah. Ya, jadi ada paling tidak ada dua faktor yang sangat berpengaruh. Yang pertama, saya kira bagaimana kita harus berdialog dengan lingkungan di sekitar kita. Dan meskipun upaya-upaya itu dilakukan, ya memang kita nggak perlu harus cepat puas dengan satu langkah atau satu upaya yang dilakukan. Tapi faktor dialog ini adalah faktor yang esensi menurut pengalaman kami untuk bagaimana bisa membangun persaudaraan sama anak bangsa dalam rangka pendirian tempat ibadah, supaya ada saling menghargai, saling menghormati di antara umat beragama sebagai warga bangsa. Tetapi penolakan itu juga sering terjadi karena berbagai faktor politik. Dalam hal ini politik lokal yang kami perhatikan menjelang event-event pilkada dan seterusnya. Kadang-kadang faktor itu, penutupan gereja itu menjadi semacam alasan atau semacam tools atau cara untuk meraih dukungan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan secara politik. Tapi dalam perkembangan di musim pandemi ini kami melihat bahwa bahkan sebelum itu sebetulnya kita juga mencatat bahwa penolakan itu bukan hanya terjadi dari kelompok masyarakat yang dalam tanda kutip intoleran, tetapi juga penolakan dilakukan oleh aparat pemerintah daerah seperti camat, lurah, bupati, wali kota, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kondisi yang sekarang kita hadapi sehingga memang tidak mudah untuk melakukan advokasi di lapangan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi PGI selalu hadir bersama-sama dengan gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan pendirian tempat ibadah, di mana kami mendengar atau kami melihat ada satu masalah penutupan gereja, kami akan selalu hadir. Paling tidak akan mulai dengan mengontak pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh gereja di wilayah setempat. Kami juga punya PGIW, Persekutuan Gereja Wilayah, yang akan selalu kami kontak untuk melakukan koordinasi. Jadi tidak hanya untuk gereja-gereja anggota PGI, Mas Agung dan sahabat RPK, tetapi untuk yang bukan anggota PGI itu juga menjadi bagian dari pelayanan kami. Ya, Pak Pendeta Lokra, sepertinya kita tahan dulu. Baik. Sepertinya kompleks sekali tadi berbagai hal yang menyebabkan penutupan gereja atau kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah pesan berikut. Sahabat APK, kembali Anda bersama kami dalam acara Salemba 10.
perbincangan selama 1 jam bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Masih bersama saya Agung dan tamu kita malam ini Pendeta Hendrik Loka, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI. Tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan tentang bagaimana proses pendirian gereja itu juga menjadi satu media untuk berdialog antar anak bangsa, dan berbagai faktor yang menyulitkan untuk pendirian rumah ibadah itu banyak sekali. Selain SKB 2 Menteri, ada juga faktor-faktor politik lokal, politik setempat, dan juga kehadiran PGI dalam setiap ada masalah terkait dengan penutupan atau kesulitan pendirian rumah ibadah atau gereja. Nah, kalau kita lihat beberapa kasus penutupan gereja seperti di GKI Yasmin, kemudian di Singkil, atau di berbagai tempat yang lain, mungkin Pak Pendeta Hendrik Loka bisa sampaikan perkembangannya dan juga bagaimana PGI hadir di sana. Baik, Mas Agung dan sahabat RPK yang diberkati Tuhan, perjalanan kasus penutupan atau penghambatan pendirian dan beribadah di Aceh Singkil dan di GKI Yasmin itu persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Banyak orang bertanya apa yang dilakukan oleh PGI. PGI sejak kasus itu terjadi, Aceh Singkil misalnya, dan kasus GKI Taman Yasmin, sudah sejak awal mendampingi teman-teman yang terus berjuang untuk memperoleh haknya. Bahkan ya, yang menarik di sini adalah kita bisa melihat misalnya kasus GKI Taman Yasmin yang dimana sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang ingkrah sifatnya, tetapi belum juga diberi izin untuk mendirikan tempat ibadah di Jalan Haji Muhammad Nur, ya, di Bogor. Tapi proses itu terus kami dampingi dan kami terus melakukan percakapan-percakapan dengan pihak terkait, pihak pemerintah Bogor, pihak pemerintah pusat, dalam hal ini kantor staf presiden, yang selalu dan senantiasa kami meminta atau mengupdate perkembangannya. Bahkan dengan Komnas HAM itu juga dilakukan. Kemudian kasus di penutupan beberapa gereja di Aceh Singkil juga sejak awal sudah didampingi oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tetapi memang hal ini tidak mudah. Hal ini tidak mudah karena upaya advokasi yang dilakukan untuk dua kasus ini sebetulnya ada di tangan pemerintah. Jika gereja punya palu untuk mengetuk, untuk memberi izin, mungkin masalahnya sudah selesai. Tapi masalahnya ada pada pemerintah, dan kita juga tentunya bertanya kenapa ini masih seperti begitu. GKI Taman Yasmin sudah 10 tahun lebih dan masih terus mengalami pergumulan, ya, yang terus kita dampingi sampai saat ini, Mas Agung. Ya. Kira-kira begitu. Tapi saya juga ingin merefleksikan di kesempatan ini bahwa kita tidak hanya melihat potret buram dari sebuah kasus atau peristiwa penghambatan terhadap umat Kristen di Indonesia. Mungkin ini ada masalah-masalah politik yang melatar belakanginya, tetapi ada juga cerita-cerita yang sukses yang kita dampingi selama ini di wilayah DKI Jakarta maupun di di Yogyakarta bersama dengan kelompok masyarakat sipil seperti Lembaga Bantuan Hukum, gitu ya, dengan ANBTI dan teman-teman PGI yang sangat banyak, jejaring mitra PGI yang selama ini membantu mengadvokasi kasus-kasus itu. Dan puji Tuhan GPDI di Yogyakarta sudah mendapat izin untuk pembangunan pendirian tempat ibadah baru-baru ini. Ya, dan ada beberapa tempat lain lagi. Mungkin gitu. Ya, Pak Pendeta, di tengah pandemi ini
juga mungkin ada beberapa hal kasus ketika jemaat tidak bisa beribadah di gereja, tetapi harus beribadah di rumah masing-masing melalui media sosial, YouTube dan segala macam streaming. Itu juga pernah didengar ada beberapa kendala di sana. Jemaat warga tidak boleh beribadah di gereja. Sejak awal pandemi itu kita melihat ada warga yang tidak bisa beribadah. Kami langsung ke TKP-nya, bertemu dengan warga, dan mereka menceritakan apa yang terjadi. Ini ibadah di rumah, padahal pemerintah melarang kita untuk beribadah di gereja, dan PGI mengimbau kepada semua gereja anggotanya, bahkan semua masyarakat, untuk turut mendukung program pemerintah. Pandemi COVID ini sangat satu wabah atau suatu yang sangat dahsyat yang harus kita lawan dengan menjaga protokol kesehatan, sehingga semua orang tidak bisa datang ke gereja, dan kami mengimbau supaya gereja-gereja tidak membuka pelayanan di tatap muka, tetapi semua online. Nah, ketika pelayanan online dilakukan, ada juga upaya-upaya penghambatan, dan kami malah menyatakan protes terhadap hal itu, dan telah terjadi dialog sehingga masyarakat bisa beribadah secara tenang di rumah mereka secara online begitu. Tapi satu hal yang saya kira mungkin perlu menjadi perhatian dari kita semua pendengar sahabat RPK dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, bahwa dalam perjalanan melakukan advokasi terhadap penutupan gereja ini tidak mudah. Kami temukan di lapangan itu banyak orang minta supaya PGI segera menyuarakan kasus-kasus itu. Tapi tidak semudah yang saudara-saudara pikirkan atau saudara-saudara bayangkan. Contoh kasus, saya bersama Sekum PGI, Pendeta Jeki Manuputi dan Komnas HAM, perwakilan Komnas HAM, kami turun di Januari itu turun di lokasi langsung di Sumatera Barat. Dan kami menyaksikan sendiri bagaimana saudara-saudara kita, warga HKBP, HKI, dan lain-lain sebagainya di Sumatera Barat itu kesulitan untuk mendapatkan izin pendirian ibadah. Bahkan untuk perayaan Natal saja gak boleh. Lalu kami tanya sama mereka, kami berdiskusi, berdialog dengan mereka, baik dari kalangan Muslim maupun dari kalangan Kristen, dan kami tanya ini kenapa begini. Nah, memang dibutuhkan sebuah kearifan lokal dalam berdialog di lapangan. Jadi kalau kami dari Salemba 10 menyatakan protes, menyatakan sikap, itu bisa berdampak buruk di lapangan. Ada upaya-upaya lokal, inisiatif lokal yang dilakukan, sehingga kami harus terus melakukan koordinasi, seperti juga yang sekarang terjadi di Ponorogo. Tidak semudah kita memberi statement, kita harus berkoordinasi dengan gereja lokal, PGW di sana. Apa yang terjadi? Apa yang harus kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ada upaya dialog yang sudah dilakukan di lapangan, sehingga kita harus bersabar untuk melakukan advokasi tahap lanjut. Kita berharap cooling down proses ini akan membantu untuk ada solusi jalan keluar yang dilakukan baik oleh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Kita berharap seperti itu. Tugas PGI dalam hal ini tentunya Mas Agung dan sahabat RPK yang diberkati Tuhan adalah advokasi itu mengamplify sebuah isu supaya dia menjadi besar, dan isu itu dapat mendapat respon baik oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah maupun pemerintah daerah dan seterusnya. Itu tugas kita adalah mitra kritis dari negara, dan kita harus bersuara, menyatakan suara kenabian secara tepat dan baik. Ya, sahabat RPK, Anda juga bisa ikut serta dalam perbincangan Salemba 10 ini. Silakan Anda menghubungi kami lewat telepon atau WA di nomor 0815 1804 3 kali. Dan siaran ini juga dapat disaksikan melalui gelombang FM 96,3 dan audio streaming di www.radiopelitakasih.com dan juga streaming di YouTube RPK FM. Sahabat RPK, setelah jeda berikut kita akan kembali pada sesi selanjutnya. Ya, sahabat RPK, kembali bersama kami dalam perbincangan Salemba 10.
Acara ini hadir setiap Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Anda juga bisa ikuti partisipasi lewat WA atau SMS di 0815 1804 3 kali, atau acara ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube di channel YouTube RPK FM. Masih bersama saya Agung dan juga narasumber kita malam ini, tamu kita malam ini Pendeta Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian. Pak Pendeta, nampaknya sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan WA dan ingin mendapatkan respon dari Pak Pendeta Lokra. Di tengah maraknya di pandemi, karena kita tidak bisa beribadah di gereja, maka salah satu cara adalah melakukan pelayanan melalui media sosial, khususnya di YouTube. Dan sepertinya banyak juga yang hamba Tuhan yang berlomba-lomba untuk merebut jumlah viewer, karena jumlah viewer terbanding dengan AdSense, dan AdSense akan berbanding juga dengan jumlah uang yang masuk. Nah, menurut Pak Pendeta Lokra, bagaimana ini ketika gereja atau pelayanan semakin mudah didapat di media sosial, di YouTube, sehingga jemaat bisa dengan gampang memilih mana yang sesuai, mana yang menarik begitu. Ya, Mas Agung dan sahabat RPK yang diberkati Tuhan, saya rasa semua orang bebas untuk berpendapat, menyampaikan opininya, membangun doktrin dan seterusnya. Tetapi untuk mengejar apalah yang disampaikan oleh penanya, viewer dan seterusnya, di sini ditanyakan bagaimana, apakah PGI harus menertibkan atau tidak. Saya rasa PGI tidak dalam posisi untuk menertibkan hal itu, karena PGI sangat menghargai keragaman yang ada di sekitar kita. Cuman perlu diketahui bahwa keragaman itu adalah sebuah manifestasi daripada kebebasan berpikir kita, tetapi jangan sampai karena viewer atau mengejar influencer dan seterusnya, followers, lalu kita mengabaikan nilai-nilai etika dalam berkomunikasi. Dan jangan lupa juga bahwa negara ini punya perangkat regulasi untuk berkaitan dengan kalau kita melakukan ujaran kebencian dan seterusnya dan seterusnya. PGI bukanlah sebuah organisasi yang harus menertibkan hal-hal seperti itu, tapi PGI tentunya berharap supaya apa yang dilakukan itu dapat karena kita ada di dunia sosial media, kita dapat memberikan edukasi melalui konten-konten yang sifatnya mendidik dan mendewasakan warga gereja kita supaya lebih paham tentang dunia perkembangan perubahan dunia yang ada di sekitar kita. Kita tidak berharap kita menggunakan format bad news is good news dalam membuat atau memframing sesuatu, mencapai viewer atau influencer dan seterusnya. Tetapi kita lebih bijaksana menggunakan media sosial, karena harus ada edukasi yang lebih baik kepada jemaat-jemaat kita. Karena kalau saya agak ini pendapat pribadi, tapi saya agak ngeri melihat situasi dan perkembangan yang terjadi sekarang ini. Saya rasa ini bisa seperti suara Yohanes. Kita harus hati-hati terhadap nabi-nabi tanda-tanda akhir zaman. Banyak yang menyampaikan seolah-olah ini firman Tuhan, tetapi itu bukan, dan jemaat sulit untuk membedakan mana yang benar. Karena itu kita butuh Roh Kudus untuk selalu menuntun kita menyikapi secara bijaksana apa-apa yang sedang terjadi dalam perubahan zaman yang sangat didominasi oleh perubahan cepat di dunia teknologi informasi. Mungkin itu, Mas Agung. Ya, seperti perbincangan di minggu lalu dengan Pendeta Jimmy Sormin, beliau juga menyampaikan perlunya jemaat itu untuk bijak menggunakan media sosial, atau bijak mendapatkan berita dari media sosial, ya, agar apa yang didengar itu menjadi, apa yang didapat itu menjadi berkat bagi
penerima, dan juga kalau kita menyaring, saring, membagikan itu juga sudah benar-benar sesuatu yang benar, sudah dicek, cross check dan segala macamnya. Betul sekali Mas Agun, karena karakter orang di media sosial itu adalah suka sekali untuk cepat men-forward sesuatu tanpa melakukan cover both side, cari mana informasi yang berimbang. Seperti itu, kita lebih suka menjadi orang yang pertama memforward satu berita yang kita dapat, padahal kita belum tentu membacanya secara tuntas berita-berita tersebut. Ya, berikutnya penanya yang kedua, ini langsung menyebutkan nama tanpa ada nomornya, Ibu atau Bapak Malagani. Sepertinya Ibu Malagani atau Bapak Malagani ini melihat siaran ini melalui channel YouTube RPK FM dan mengirimkan di komentar terkait dengan syarat pendirian rumah ibadah yang membutuhkan tanda tangan dari warga sekitar. Menurut beliau, jika warga Kristen di gereja itu bisa bersahabat, hidup rukun dengan masyarakat sekitar gereja, itu akan memudahkan dan juga akan sangat didukung kehadirannya di lokasi, di tempat itu. Ya, saya kira saya setuju dengan pendapat ini, karena dalam banyak pengalaman melakukan advokasi dengan gereja-gereja yang mengalami larangan atau penolakan dari masyarakat sekitar, saya kira upaya dialog kemanusiaan itu penting sekali. Bagaimana kita ibarat kita ingin membangun rumah pribadi saja, kita perlu berdialog dengan tetangga kita. Ya, istilah orang Jawa itu, kebetulan saya orang Maluku, tapi yang saya tahu orang Jawa itu selalu ada klowonuwun, gitu ya istilahnya. Klowonuwun, ya. Ya, seperti itulah, like that. Harus ada dialog kemanusiaan seperti itu, Mas Agung, supaya ini kan kita sama warga bangsa, kita hidup di satu area, satu lingkungan, dan dialog itu adalah sangat manusiawi kita lakukan untuk mendapatkan, ya bukan untuk mendapatkan dukungan prasyarat itu semata, tapi bagaimana kita saling mengerti seorang dengan yang lain. Orang gereja hadir untuk memberkati wilayah di sekitarnya, bukan justru untuk menjadi kutuk bagi daerah atau wilayah sekitar gereja hadir gitu. Nah, dari pengalaman selama ini mengadvokasi gereja-gereja di berbagai tempat, Pak Pendeta Lokra, apakah ada sebenarnya, ya ini introspeksi juga bagi gereja-gereja itu, dari PGI ada masukan bagi gereja-gereja sehingga pada saat pendirian atau pengajuan syarat-syarat mendirikan rumah ibadah atau gereja itu tidak ada penolakan dari warga? Ya, kami selalu melihat atau bercakap-cakap, mendengar dari pihak gereja apa yang terjadi. Kita juga menangkap aspirasi dari kelompok masyarakat di sekitar, dan kita selalu mendorong untuk terus melakukan dialog. Jika ruang dialog sudah tertutup, mungkin kita akan lanjut kepada ruang hukum yang tersedia. Kita punya negara ini adalah negara hukum, dan ada perangkat hukum yang tersedia untuk melakukan atau menjawab atau memenuhi hak-hak masyarakat sipil, hak umat beragama di satu wilayah, di suatu tempat. Jadi ada upaya-upaya itu tapi kami lebih menyarankan atau mengajukan upaya dialog di awal untuk bisa membangun kultur dinamika masyarakat sesama warga bangsa yang saling menghormati, yang saling menghargai, hidup rukun, damai. Karena itu adalah esensi daripada warga bangsa kita. Itu adalah sebuah, kalau kita lihat dari dulu itu adalah sesuatu yang asli dari masyarakat kita. Sekarang aja baru setelah terjadi sedikit pergeseran akibat daripada perubahan sosial yang terjadi, munculnya pemahaman-pemahaman eksklusif dari agama, tetapi sejatinya warga bangsa atau masyarakat Indonesia itu punya kultur, ya saling menegur sapa itu sudah ada sejak awal. Jadi itu adalah saya katakan kapital sosial yang kita miliki, yang kita bisa pakai dan kembangkan dalam rangka menjaga hubungan antar warga bangsa di
di mana saja kita berada begitu. Nah, kalau dari sisi pemahaman warga gereja sendiri, apakah warga gereja ini juga berharap bahwa peran PGI itu atau tugas PGI itu juga memberikan izin mendirikan gereja? Oh tidak, PGI tidak punya tidak punya legal standing atau apapun kewenangan secara hukum untuk memberi izin, tidak. PGI melakukan advokasi, PGI menyampaikan kepada pemerintah bahwa berdasarkan peraturan bersama menteri, negara harus memfasilitasi pendirian tempat ibadah. Orang mau bangun rumah ibadah, bukan membangun tempat-tempat hiburan malam dan seterusnya. Kenapa harus dilarang? Dan itu semua difasilitasi di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nah, banyak orang bertanya kenapa nggak dinaikin aja menjadi undang-undang. Itu tidak gampang. Karena yang saya katakan tadi, substansi daripada kehidupan antar umat beragama itu adalah natur daripada kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat kita itu adalah dialog. Jadi peraturan bersama saja sebetulnya sudah bisa untuk menjawab yang penting, konsisten. Kita butuh pemerintah konsisten, negara konsisten, ya aparat penegak hukum perlu konsisten. Konsisten untuk kalau sudah ada tanda tangan 90-60 ya harus difasilitasi. Gak boleh ditahan, gak boleh dicegah, gak boleh provokasi ke sana kemari, kelompok-kelompok masyarakat sipil diadu dan seterusnya dikelola secara politik untuk terjadi pembenturan. Itu banyak yang terjadi di lapangan dalam pengalaman kami. Sehingga ya PGI memang tidak punya kewenangan konstitusional untuk menerbitkan izin-izin seperti itu. Kita hanya mendorong pemerintah negara dan hasil daripada PBM dua menteri ini itu adalah hasil kesepakatan pimpinan atau majelis-majelis agama dalam suatu pertemuan yang sudah dilakukan atau difasilitasi oleh negara. Dan perlu dicatat dan diingat juga bahwa dalam pertemuan majelis-majelis agama ya yang dilakukan difasilitasi oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, hanya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang berdiri sendiri untuk mengatakan bahwa PBM ini tidak boleh diundangkan karena ini bahaya. Ini bahaya bagi kehidupan penata layanan kehidupan masyarakat. Kita perlu revisi, oke, tapi tidak perlu sampai membuat dia jadi sebuah regulasi yang sifatnya menekan, mendikte dan mengatur agama secara sewenang-wenang. Itu tidak boleh terjadi. Karena agama itu punya kewenangan tersendiri, punya bahasa tersendiri dan punya dialog keadaban tersendiri. Iya. Pak Pendeta Roka, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Sahabat RPK, kita akan lanjutkan perbincangan tentang PGI dan gereja-gereja yang ditutup setelah yang satu ini. Ya, sahabat RPK, kita kembali di perbincangan Salemba 10 dan ini masuk bagian sesi keempat, sesi terakhir di malam ini. Masih bersama saya Agung dan juga tamu kita malam ini, Pendeta Hendrik Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian. Pak Pendeta, sepertinya ada juga lagi SMS atau WA masuk ke kita yang perlu direspon dari Bapak Juan di Bekasi di nomor 0813 8352 sekian. Nah, bagaimana sikap PGI terhadap ormas yang memaksa menutup gereja yang sudah berdiri dan memiliki izin? Mungkin punya pengalaman seperti itu, Pak. Iya, saya kira pengalaman banyak sekali. Hampir semua kasus-kasus ini dari HKBP di Ciketing sampai ada Sintua yang ditikam. Ya, ada juga di HKBP Philadelphia, GKI Taman Yasmin, bagaimana seorang pendeta diancam dan dia cuma hanya memberikan senyuman. Itu satu hal yang sangat tidak bisa kita terima. Tetapi PGI nggak punya alat atau mekanisme secara regulasi untuk melakukan tindakan kepada mereka.
PGI selalu mendorong kepada negara untuk melakukan tindakan hukum yang tegas kepada mereka. Sebab kita semua adalah sesama warga bangsa yang punya hak sama di depan hukum. Tidak boleh ada kelompok tertentu yang menindas yang lain. Jadi ada alat negara yang berfungsi berwenang untuk melakukan itu. Yang selama ini terjadi di lapangan ketika kita melihat kasus-kasus seperti itu, kita melihat atau hanya bisa melihat ya bagaimana saudara-saudara kita dengan tenang menghadapi bahkan ada yang disiram dengan kotoran, air-air comberan segala macam, itu tetap dihadapi secara senyum. Kita mengaminkan dan mengikuti jejak yang Yesus ajarkan untuk selalu memberikan pengampunan meskipun kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah seperti itu. Jadi kita kalau PGI secara organisatoris selalu meminta kepada negara dan mendesak negara bahkan untuk menertibkan, dan kita lihat sekarang dari waktu ke waktu upaya itu semakin jelas sekarang, dan kita berharap ke depan tidak akan terjadi hal-hal seperti itu karena semua masyarakat, semua warga bangsa sama di hadapan hukum, di hadapan konstitusi. Kita punya konstitusi yang mengatur ketertiban masyarakat, sebab kalau tidak ada itu semua bisa jadi kacau balau. Begitu Mas Agung. Ya, nah dari sekian lama pengalaman mengadvokasi gereja-gereja yang mengalami kendala dalam hal beribadah, mendirikan rumah ibadah atau bahkan juga ditutup, dari PGI atau dari bidang keadilan dan perdamaian, mungkin sudah ada semacam blueprint atau itu yang kemudian menjadi bahan ajar bagi gereja-gereja ketika menghadapi masalah seperti itu, Pak. Iya, kita punya catatan perjalanan bahkan sejak Orde Lama ya, mulai kasus penutupan gereja itu di Aceh itu sampai sekarang terus diupdate, dan tentu kami sangat berharap ini upaya-upaya dan partisipasi dari warga jemaat ya PGIW tentunya, dan gereja-gereja anggota, bahkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk saling bahu-membahu untuk selalu memberikan informasi supaya kita bisa cepat merespon yang terjadi. Begitu. Ya. Nah, ini kembali lagi mungkin terkait tadi respon Pak Pendeta Lokra terhadap pertanyaan bagaimana sikap PGI terhadap ormas yang tadi, yang arogan dan memaksa menutup gereja. Sepertinya PGI tidak punya alat nih, Pak. Ada pertanyaan dari alat yang saya maksudkan tadi itu adalah konstitusi, undang-undang yang boleh memegang senjata secara undang-undang itu polisi dan tentara. PGI tidak diberi kewenangan konstitusi untuk melakukan itu. Bahkan untuk menangkap orang yang melakukan kekisruhan di satu wilayah, tidak ada kewenangan konstitusional kepada PGI. Jadi itu tugas dan wewenang negara. Dan kami tetap harus mendorong negara untuk melakukan tugasnya secara konstitusional. Tidak boleh memihak kepada satu kelompok atau massa tertentu. Sebab negara punya tugas seperti itu. Ya. Begitu sahabat RPK. Jadi kita saling memahami posisi dan peran kewenangan kita di negara hukum ini secara baik dan benar. Ya, itu tadi respon Pendeta Lokra terhadap pertanyaan dari Ibu Sally di 0812 8787 sekian. Nah, Pak Pendeta, di sesi terakhir ini mungkin Pak Pendeta Lokra bisa menyampaikan harapan terhadap pemerintah, terhadap juga gereja-gereja terkait dengan masalah pendirian rumah ibadah, penutupan rumah ibadah. Ya, yang pertama tentu saya berharap dan mendorong kerjasama lintas denominasi gereja Tuhan di Indonesia
untuk juga saling membantu, saling mengingatkan, ya tidak hanya secara internal sesama denominasi gereja, tetapi sebagai sesama warga bangsa kita harus membangun dialog keadaban karena kita ada di satu bumi yang sama, di satu planet di mana Tuhan memanggil dan mengutus kita di sini untuk berkarya bagi kemuliaan namanya. Jadi kita harus punya kearifan, kebijaksanaan, punya hikmat ya untuk menghadapi segala situasi apapun yang kita alami, terutama dalam kaitan dengan pendirian rumah ibadah. Dan kami tentu berharap kalau ada informasi kejadian seperti itu segera berkoordinasi dengan PGIW setempat, atau paling tidak bisa mengontak kami di Salemba Raya 10 dan kita akan merespon hal itu secara bersama-sama secara cepat ya. Tentu kami juga berharap sinode-sinode gereja yang ada di wilayah-wilayah di mana terjadi terjadi penolakan itu tidak hanya diam tetapi juga saling bahu-membahu untuk melakukan panggilan profetik kita, saling tolong-menolong seorang dan yang lain, saling mengingatkan untuk membangun persekutuan yang semakin indah ke depan. Dan kepada negara, pemerintah kami tentu akan meminta dan terus mendorong untuk berdiri di atas konstitusi bukan di atas konstituen, karena pemerintah ini legitimasinya adalah undang-undang, bukan karena dukungan massa, dukungan partai politik tertentu dan seterusnya. Itu harapan kami di kesempatan yang berbahagia ini, dan tentu kami juga berdoa bagi saudara-saudara sahabat RPK tetap diberkati di tengah masa pandemi ini, tetap dikuatkan dan Tuhan senantiasa menolong dalam setiap permasalahan kehidupan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Lokra. Demikianlah perbincangan kita malam ini tentang PGI dan gereja-gereja yang ditutup, dan Anda bisa kembali mendengarkan acara ini yang hadir di setiap Sabtu pada pukul 7 sampai 8 malam dengan topik-topik khusus dari PGI. Saya Agung dan Pendeta Lokra undur diri dari ruang dengar sahabat RPK. Selamat malam, sampai jumpa di sesi di acara Salemba 10 berikutnya. Tuhan berkati.